Halo semuanya, aku Putri Zainisti. Di video kali ini aku bakal jelasin tentang fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita yang udah aku pilih. Jadi di video kali ini aku memilih fenomena sosial yang sekarang kita semua ngalamin, kita semua berada dalam fase itu sekarang, yaitu new normal, di mana aktivitas kita sudah kembali seperti biasa, sudah kembali berjalan seperti sebelum adanya pandemi ini. Tetapi ditambah dengan kebiasaan-kebiasaan baru guna mematuhi protokol kesehatan, sehingga menciptakan normal baru dalam masyarakat seperti mencuci tangan secara rutin, menggunakan masker, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Tapi di sini aku nggak bakal bahas new normal itu secara umum ya, aku bakal lebih spesifik bahas mengenai gimana sih keadaan warung-warung kopi yang udah mulai buka lagi di era new normal ini, sudah diperbolehkan buka lagi oleh pemerintah, dan sudah banyak lagi masyarakat yang nongkrong di warung kopi, tetapi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku ya. Setelah kemarin banyak warung kopi yang tutup sekitar hampir 3 bulanan, masih ada warung kopi yang buka, tetapi mereka memberlakukan sistem take away atau nggak boleh nongkrong. Seperti yang kita tahu, kebiasaan nongkrong di warung kopi itu sudah melekat dengan masyarakat Indonesia, terutama anak muda. Tetapi sekarang kayaknya enggak deh. Banyak orang yang suka nongkrong di warung kopi, semua kalangan suka ngopi, semua kalangan suka nongkrong di warung kopi. Jadi dengan diberlakukannya sistem new normal ini seperti mengobati rasa rindu masyarakat untuk kembali nongkrong di warung kopi. Nah, ini juga menjadi inovasi-inovasi baru bagi para warung-warung kopi dalam mematuhi protokol kesehatan. Selain dengan menyediakan tempat cuci tangan ya, karena hampir di seluruh warung kopi itu menyediakan tempat cuci tangan, ada beberapa warung kopi yang memasang sekat transparan di tengah meja. Jadi kalau kita duduk berhadapan gitu, di tengahnya ada sekat buat batasin demi mencegah penularan virus corona ini ya. Juga ada beberapa warung kopi yang membatasi pengunjung mereka dengan mengurangi kursi di warung kopi mereka. Dengan diberlakukannya sistem new normal ini memunculkan persepsi dalam masyarakat bahwa aktivitas-aktivitas sudah kembali normal, kebiasaan-kebiasaan sudah berjalan seperti sedia kala dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, termasuk kebiasaan nongkrong di warung kopi. Sekarang warung kopi sudah mulai buka kembali, sudah mulai boleh lagi nongkrong di warung kopi. Lalu setelah persepsi yaitu memunculkan sikap. Sikap di sini aku bagi menjadi dua. Yang pertama yaitu masyarakat yang sudah mematuhi protokol kesehatan. Ini masyarakat yang memiliki kepedulian dalam diri mereka bahwa pandemi ini belum usai, pandemi ini belum selesai, corona masih ada. Jadi kita mesti harus mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Lalu yang kedua yaitu orang-orang yang melanggar protokol kesehatan. Mereka nongkrong di warung kopi tetapi mereka tidak mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Mereka tidak memakai masker, mereka tidak mencuci tangan, mereka tidak menjaga jarak. Menurut saya ya, ini karena tidak adanya sanksi tegas yang diberikan bagi para pelanggar itu, maka mereka bersikap acuh tak acuh. Itu sebabnya tidak sedikit masyarakat yang nongkrong di warung kopi tetapi masih melanggar protokol kesehatan. Yang terakhir yaitu disonansi kognitif. Disonansi kognitif ini merupakan ketidaksesuaian atau adanya kesenjangan atau gap antara keyakinan yang kita punya dengan perilaku yang kita tunjukkan. Disonansi kognitif di sini mostly terjadi kepada para pemilik warung-warung kopi, di mana mereka meyakini bahwa dengan menutup warung kopi atau setidaknya memberlakukan sistem take away, itu merupakan cara terbaik untuk menghindari penularan virus corona. Tetapi mereka tetap membuka warung kopi mereka. Disonansi kognitif di sini terjadi karena adanya inkonsisten logika di mana mereka yakin bahwa menutup warung kopi tadi itu merupakan jalan yang terbaik untuk menghindari virus corona, tetapi di satu sisi mereka ada rasa tidak percaya bahwa dengan menutup warung kopi, mereka bisa memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Seperti yang kita tahu ya, dengan memberlakukan sistem take away aja nih, pendapatan itu menurun. Masyarakat lebih suka nongkrong di warung kopi daripada beli kopi terus minum di rumah. Apalagi dengan menutup warung kopi, di mana pendapatan itu benar-benar nggak ada pemasukan. Nah, di sini aku juga bakal bagiin 6 hal yang harus kalian lakukan kalau kalian nongkrong di warung kopi. Yang pertama yaitu jaga jarak. Seperti yang udah aku jelasin di awal tadi, di mana ada warung kopi yang memasang sekat transparan di tengah meja mereka.
Ini juga merupakan inovasi unik bagi para warung-warung kopi, sehingga para pelanggannya itu walaupun nongkrong tetap bisa menjaga jarak. Lalu yang kedua, cuci tangan. Setiap warung kopi pasti nyediain tempat cuci tangan. Sebelum masuk warung kopi kita cuci tangan, keluarnya kita cuci tangan lagi. Lalu yang ketiga, ini wajib banget gunain masker. Nggak hanya nongkrong di warung kopi, setiap kita aktivitas keluar rumah itu kita wajib gunain masker. Yang keempat yaitu jangan menyentuh area wajah. Kalau kita keluar rumah kan kita nggak tahu ya kita bekas megang apa. Usahain jangan nyentuh area wajah. Lalu yang kelima, pembayaran non-tunai. Ini kalau warung kopinya nyediain ya, usahain cashless atau pembayaran non-tunai. Yang terakhir yaitu yang keenam yaitu mandi. Nggak hanya nongkrong di warung kopi, setiap habis aktivitas di luar rumah kita pulangnya harus mandi. Karena di masa pandemi ini menjaga kebersihan itu merupakan hal yang sangat penting. Nah, sekian video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.